Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Saya Reta pindah ke depan sini biar kelihatan agak gimana gitu ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Edisi ke berapa ini ya? Aduh, aku kok lupa tanggal kita tanggal piro sih. Saya cek dulu ya. Rada-rada error nih kayaknya Mas mulai hari ini. 8 Februari 2021. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah, Jakarta guys diguyur hujan dari pagi sampai detik ini dan masih hujan, masih gerimis. Tadi sempat deras, kemudian gerimis lagi, dan hari ini sudah masih gerimis juga. Dan aduh, suasananya enak banget buat tidur. Tapi alhamdulillah pagi ini aku lagi rajin guys. Jadi kalau kemarin memang hari Senin itu hari istirahatnya Mas Tulus. Jadi kalau teman-teman hari Senin Mas Tulus itu slow respon harus wajar ya, karena hari Senin itu hari istirahat saya. Bahkan saya nggak ada aktivitas online, nggak ada aktivitas apa gitu. Pokoknya kalau hari Senin tuh hari metong kalau bahasanya Tika katanya ya. Pokoknya Tulus kalau hari Senin nggak bisa diganggu, pengennya gitu aja udah. Alhamdulillah hari ini rajin, udah pagi-pagi udah masak dong. Yang ada di kulkas apa yang ada aku masak aja udah. Ada bakso dan sosis aku goreng aja nanti biar buat kita makan rame-rame ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, pencet tombol like-nya juga. Di-share apabila penting, dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak aman skip iklan. Hari ini aduh dingin-dingin empuk. Sebenarnya udah mau makan tapi udahlah, daripada nanti keburu azan zuhur, Mas Tulus tag dulu video nanti buat tayang hari ini supaya lebih mudah aja gitu loh, supaya lebih cepet tayang. Karena kondisinya ya Allah, di luar tuh hujan dan aku masih punya banyak pekerjaan. Setelah ini syuting mungkin nanti masih banyak yang dikerjakan dulu. Tapi udah nyuruh seseorang buat datang ke sini kok buat bantuin. Tenang aja, tenang. Masih banyak asisten. Kok jahat banget ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk yang ada di Indonesia atau di luar negeri tanpa terkecuali. Subscribernya Mas Tulus hari ini, semoga semua Mas Tulus doakan sehat, dimurahkan rezeki, dimudahkan untuk segala urusan baiknya ya, amin. Yang di luar negeri, dalam negeri tanpa terkecuali pokoknya semuanya sehat, semuanya berkah barokah. Oh iya teman-teman, aku mau kasih info sedikit. Kalau di kampungnya Mas Tulus itu masih membutuhkan lagi speaker Bluetooth yang ada mikrofonnya yang dipakai untuk ngaji. Mungkin salah satu subscriberku ada yang mau membantu atau punya punya rezeki ingin membantu untuk speaker, silahkan. Kemarin kan banyak yang nunggu tuh, Mas kalau ada yang mau bantu speaker, ya kalau yang butuh speaker aku ngomong sama aku ya Mas, aku mau bantu. Nah sekarang kebetulan Mas Wardi kemarin telepon kasih info kalau di kampungnya Mas Tulus lagi butuh speaker 1 buat di majelis taklim ibu-ibu. Nah kalau jenengan pengen membantu silahkan langsung hubungi Mas Tulus, nomor WhatsAppnya ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah, membantu sedekah nasi box hari ini. Masih melempem-melempem juga, tumben ini kenapa sedekahnya pada males, awal bulan pada males sedekah ya, mungkin banyak tanggungan kali, banyak yang dipikirin. Teman-teman yang mau bantu sedekah silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal transfernya Rp12.000, satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya unlimited. Intinya Mas Tulus ucapkan hanya terima kasih banyak, semoga Allah yang tukar rezeki dengan lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, dimudahkan untuk segala urusan baiknya, dan juga insya Allah dikabul hajat baiknya, amin. Walah aku syuting malah makin deres hujannya makin menderai-derai, makin berderai-derai. Dan
teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan mulai hari ini bisa dikirim. Kemarin sebetulnya sudah Mas Tulus sempatkan ada beberapa yang sudah ini dari hari Sabtu, baru hari Senin Mas Tulus kirim. Ngapunten ya untuk yang baru dikirim juga terima. Mohon maaf sebelumnya karena tidak sesuai dengan janji. Maksudnya gini, nanti hari Sabtu saya usahakan, tapi ternyata Mas Tulus Sabtu nyanyi, minggunya juga pagi sampai siang nyanyi sampai jam 3 sore, dan sorenya ada kegiatan juga sama teman-teman, jadi nggak sempat buat ngirim, baru bisa dikirim hari Senin kemarin. Mudah-mudahan hari ini udah pada sampai ya. Untuk yang pesan minyak bidara silakan klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor WhatsApp 0857541188 yang bisa digunakan untuk kalian yang mau memesan minyak bidara. Fungsinya apa saja? Banyak sekali manfaatnya. Silahkan cek di Google aja. Kemudian salah satunya adalah untuk ruqyah mandiri kita sendiri ya. Dan insya Allah Mas Tulus akan kirim ke Singapura sama ke Taiwan. Sebentar lagi akan kirim ke Singapura ke Taiwan. Jadi teman-teman yang di dalam negeri sampai di luar negeri, dari para TKI-TKW yang mau konsumsi minyak bidara, mau pesan minyak bidara dari Mas Tulus, bisa, sangat-sangat bisa, meskipun kalian posisinya bukan di Indonesia ya. Silakan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya Mas Tulus khusus untuk pemesanan minyak bidara. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah, sudah pesan minyak bidara, sudah nyawer juga, terima kasih banyak, semoga berkah terlalu ya. Dan juga untuk satu akun ya. Aku pengen bilang terima kasih loh ya. Jenengan tuh sempet-sempetnya ngata-ngatain, terus bikin diblokir, bikin akun lagi, ngata-ngatain lagi. Jadi hatersku tuh mati satu tumbuh satu, mati satu tumbuh satu. Aku sih nggak tahu ya. Kayaknya sih satu orang deh ya. Namanya diganti buat ngata-ngatain, nanti diganti lagi buat muji. Terus udah gitu, yang lucu lagi tuh kalau udah diblokir pasti ada akun baru. Setiap satu akun yang menghujat saya blokir, pasti akan ada akun baru lagi nongol. Ngata-ngatain lah, ngomong apa lah, terserah itulah ya. Tak tuh nggak kayak panjang umur rezeki. Amin. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen sedikit berbagi cerita sama kalian. Pengen berbagi pengetahuan aja sedikit bahwa soal corona yang model sekarang ini, banyak hal yang memang harus kita pelajari sebelumnya teman-teman, karena pemerintah sering sekali mengingatkan, dan beberapa hari belakangan ini banyak sekali hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat, yaitu PPKM lagi, pembatasan berkala lagi, kemudian kita dilarang untuk ABCDEFG lagi, kemudian kita akan kembali dirumahkan, banyak pekerja yang sudah di WFH-kan juga, tidak harus ke kantor dan lain sebagainya, dan ini sedikit membuat masyarakat resah. Dan kembali pengen ngobrol lagi sama kalian soal ini. Banyak yang ngomong lagi, Mas Tulus meledak apa enggak sih Mas Tulus gini. Sebetulnya Mas Tulus sudah bikin video sebelumnya teman-teman, kemungkinan meledak itu ada, tetapi benar seperti yang dibilang sebelumnya atau dikatakan sebelumnya bahwa varian Omikron ini akan sangat mudah menyebar seperti halnya Delta kemarin. Tetapi alhamdulillah untuk isolasi mandirinya hanya ditentukan menjadi 5 hari saja. Berarti untuk teman-teman yang sudah vaksin, kemudian sudah di booster khususnya, memang tidak ada jaminan sudah divaksin, sudah di booster tidak terkena yang namanya virus Omikron, yang varian Omikron. Tetapi sekali lagi, alangkah baiknya ketika kita mengikuti anjuran pemerintah tetap sesuai dengan ketentuannya, kemudian ikuti aturan pemerintah seperti halnya protokol kesehatan dan lain sebagainya, 5M dan lain sebagainya, social distancing dan lain sebagainya, itu harus kita atur supaya menjaga keamanan kita bersama. Karena sekali lagi teman-teman, aku banyak baca berita bahwa Omikron yang model sekarang itu gejalanya nggak bisa ditebak. Bahkan banyak orang-orang yang ngerasa sehat-sehat aja tapi ternyata kena Omikron. Meskipun seperti itu, tidak ada efek apapun, tidak ada jangka apapun, apa yang dirasakan nggak ada, cuma batuk, flu dan lain sebagainya. Ya wajar, ketika musim pancaroba kita ngalamin batuk dan flu itu sangat mudah, sangat-sangat biasa saja. Jadi bagi orang ya bukan sesuatu yang negatif. Tapi ternyata beberapa dokter sudah menyatakan bahwa ini termasuk berbahaya karena virus ini susah untuk dideteksi gejalanya untuk yang model sekarang atau Omikronnya, tetapi gampang nyebar. Meskipun dalam hal ini adalah penyembuhannya memang mudah, dan riset membuktikan bahwa tingkat kematian karena terkena virus Omikron ini sangat kecil, ya, luar biasa kecil, dan tidak seperti yang sebelumnya, ya, tidak seperti virus yang sebelumnya. Dan ini kabar baik juga buat kita. Tetapi sekali lagi ini menyebarnya tanpa diketahui teman-teman, tanpa tanpa disangka-sangka kalau kita tuh punya Omikron. Ternyata ya aku baik-baik aja karena aku sudah vaksin, kemudian aku kena Omikron dan aku nggak apa-apa. Tapi teman di sampingku kan belum tentu vaksin, kemudian bisa jadi dia terkena virus yang dari aku tadi, meskipun aku tidak merasakan apapun. Nah ini hal yang dikhawatirkan sama pemerintah. Makanya jujur aku kalau acara atau pekerjaanku di dunia entertain sudah banyak yang cancel. Ini berarti sudah mulai ada gejala-gejala, akan ada beberapa hal yang
ada pembatasan lagi. Mudah-mudahan sih aku berharap seperti halnya apa yang dikatakan sama yang kemarin, bahwa ini hanya gebrakan, kemudian ini terakhir, dan oke, ketika dikategorikan merebak, sangat ada kemungkinan merebak. Tapi dalam hal ini hasil risetnya juga membuktikan kalau yang terjangkit ini tidak terlalu berbahaya, amin. Kemudian tidak banyak korban jiwanya, amin. Dan sepertinya juga akan mudah disembuhkan. Oke, dan satu lagi, mudah-mudahan ini benar-benar varian baru. Dan seperti apa kata Eyang, ternyata Mas Tulus juga nonton video di salah satu aplikasi bahwa Ibu Kemenkes juga mengatakan ada kemungkinan memang virus ini adalah virus terakhir atau varian terakhir atau mutasi terakhir. Setelah ini virus ini akan berdampingan dengan kita, akan hidup bersama dengan kita seperti halnya virus flu dan juga batuk, TBC dan lain sebagainya. Berdampingan dengan manusia, dan mudah-mudahan ya, aku sebelumnya juga nggak tahu soal ada Bill Gates kalau nggak salah ya, yang mengatakan kalau ini adalah mutasi terakhir dari corona. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau salah saya mohon diklarifikasi ya, mohon dikoreksi maksudnya. Jadi aku baca beritanya, kemudian ada Ibu Kemenkes yang aku dengar aku tonton juga videonya di salah satu aplikasi, mengatakan kalau Omikron insya Allah adalah varian terakhir dan mungkin tidak akan bermutasi lagi, dan mungkin akan berdampingan dengan kita. Dan selaras dengan apa yang disampaikan yang Lukito sendiri, bahwa oke, betul banget kalau misalnya akan jadi seperti ini. Kalau misalnya Eyang juga sempat mengatakan kalau ya mudah-mudahan ini adalah beberapa hal yang memang harus kita pahami, harus kita mengerti. Dan satu lagi, kenapa Mas Tulus bikin prolognya atau pengantarnya adalah kata-kata soal Omikron? Karena ke depan ataupun beberapa menit kemudian Mas Tulus akan bahas ini ya. Mas Tulus dapat beberapa clue yang entah dibilang kabar baik, entah kabar buruk juga aku nggak tahu. Tapi dalam hal ini satu titik, dua titik, ada kebaikan, ada keburukan juga. Ya, Eyang menyampaikan lagi bahwa gini teman-teman, aku kan pekerjaanku sekarang ketemu dengan orang ramai terus ya. Aku kan perform, nyanyi. Dan kadang-kadang ketika nyanyi itu kita nggak bisa membatasi kita juga dengan lingkup kita dengan orang lain. Dan beberapa hari belakangan Mas Tulus sering banget nyanyi dalam gedung. Sering ketika tiba-tiba sampai rumah batuk, flu tuh aku langsung kayak, yang kalau aku agak gimana ya, yang badanku nggak enak nih, kecapean. Terus kata yang, nggak apa-apa, kamu cuma capek, kamu cuma kurang tidur. Kan memang jam 5 udah jalan, pagi berangkat, terus acara kedua, acara ketiga, dan berikutnya sampai malam kan kadang-kadang gitu. Mungkin capek. Dan itu termasuk bikin imun tubuh kita turun kan, karena kita kan harus capek. Nah, aku sering ngerasa ketakutan ketika aku batuk dan flu, karena tanda-tanda yang utama ketika kita kena ke Omikron adalah batuk dan flu yang berlebihan. Ya, demam jarang, sakit kepala jarang, tapi batuk dan flu ini, dan itu mudah sekali dialami sama manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada batuk, minumnya anggaplah obat flu. Jadi anggapnya lagi musim hujan ya, wajar kalau kena flu. Anggapan-anggapan orang yang seperti ini nih yang agak sedikit susah untuk dipahami. Nah, aku sering nanya sama Eyang beberapa hari belakangan ya. Aku sering kumpul sama orang yang dengan kondisi yang seperti ini. Aku wedi loh yang nggak ibarat kata gitu. Takut kalau aku sendiri yang kena nggak apa-apa, cuma kalau orang sekitarku terus jadi kena kan aku jadi mikir ya. Dan alhamdulillah kata Eyang, enggak, kamu cuma capek doang le. Nah, Eyang punya pesan buat kita teman-teman. Mohon maaf, aku bukan menakut-nakuti atau sebenarnya memberikan hal-hal yang nggak enak atau nggak nyaman, tapi ini harus aku sampaikan supaya jadi pembelajaran buat kita masing-masing bahwa corona ini lagi dan lagi dihajar lagi. Corona kembali diisi lagi teman-teman. Omikron sebenarnya menurut tebakanku ya, menurut prediksiku, di pertengahan Februari ini harusnya sudah meledak. Teman-teman, awal Februari ini harusnya sudah meledak, dan ini mendekati pertengahan Februari tapi masih aman-aman aja. Dan aku mendapatkan clue yang tidak enak atau nggak enak bagi telingaku sendiri, karena Eyang mengatakan kalau dihajar lagi diisi lagi. Omikron kembali diisi dengan sesuatu yang bisa jadi akan ada mutasi ataupun dikategorikan kemarin adalah mutasi barunya nggak ada, tapi isi dari Omikronnya ini akan semakin tajam, akan semakin hebat, akan semakin besar, akan semakin kuat. Nah teman-teman, makanya di sini aku nggak mengatakan ini kabar buruk, tapi ya ini kan juga perlu kewaspadaan kita ya. Jadi Eyang mengatakan kalau Omikron ini kembali diisi dengan sesuatu yang lebih kuat, yang lebih besar ya teman-teman. Dan ada satu bentuk ular yang termasuk ditambahkan ke komponen Omikron yang model baru. Kalau kemarin Mas Tulus bilang Mbah Dajjal itu sudah menugaskan berbagai macam jenis jin yang bentuknya seperti hewan atau seperti halnya hewan-hewan yang ada di Indonesia khususnya.
Dan hewan-hewan mitos pun ada bentuknya macam-macam. Tapi di Omikron ini akan ditambahkan ular yang seperti emas, ular panjang kecil tapi kayak emas yang akan coba diselipkan ke dalam Omikron yang model baru. Jadi bukan berarti aku nakut-nakutin, tapi setidaknya kita harus betul-betul jangan mentang-mentang gini. Sorry, Mas Tulus kemarin bilang ini akan mudah sembuh. Ini akan mudah mudah terafisila gitu lah pokoknya. Akan mudah sekali untuk diangkat, kemudian akan mudah disembuhkan meskipun dengan konteks yang itu sangat mudah tertularkan. Tapi jangan membuat kita lena gara-gara hal seperti itu. Meninggalnya berkurang, kemudian virusnya efeknya nggak terlalu parah, nggak berefek ke tubuh kita yang lebih parah lagi, kemudian tidak banyak yang meninggal. Terus kita jadi dengar omongan Eyang yang bilang ini mutasi terakhir, ada juga ternyata yang memprediksi ini adalah mutasi terakhir dari corona. Bukan berarti kita harus tenang-tenang aja teman-teman. Ya, awalnya juga aku merasa kayak ya wis lah, yang doa yang baik kita aminkan. Keluh yang baik kita aminkan supaya jadi doa yang juga yang baik buat kita. Kita aminkan saja seperti apa yang sudah kita terima sebelumnya. Kita aminkan, kita iyakan. Mudah-mudahan Allah kabul. Amin. Tetapi sekali lagi Eyang kembali memberikan gambaran bahwa Omikron tadi ditambah lagi dengan yang namanya ular kecil tadi. Aku lihat sih ularnya kecil, warnanya kuning keemasan gitu. Nggak terlalu panjang tapi kecil sekali. Kecilnya segini paling teman-teman, dan itu tuh kayak sengaja ya Allah orang lewat. Iya, kayak sengaja ditambahkan ke dalam virus tadi. Nah, ini aku nggak ngerti akan berdampak apa, tapi sekali lagi secara definisi dari tokoh ataupun orang yang bisa membahas ini dari segi kesehatan belum ada penjelasan apapun, tidak ada penjelasan apapun. Tetapi dalam pandangan supranatural atau spiritualku ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman, meskipun dengan pertanda-tanda yang tadi di awal kita harus tenang, kita harus tenang, harus dengan kondisi yang baik, harus dengan posisi yang baik itu harus. Tetapi jangan mentang-mentang Mas Tulus bilang clue-nya baik di awal, terus di bagian ini kita terus jadi sebodol dengan corona mati-mati aja. Misalnya gitu. Tolong kalau bisa mulai harus diperketat lagi, teman-teman ya. Makanya kan aku bilang ya, di awal tahun bulan Februari ini harusnya sudah meledak. Omikron ini harusnya sudah meledak. Ya, tapi ternyata masih signifikan. Oke. Panjang atau bertambah panjang, khususnya daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, itu varian Omikron sangat merebak, tetapi tidak semeledak yang seharusnya. Ini kenapa sampai Mbah Dajjal ini ngamuk gara-garanya nggak kok dihajar begini kok nggak kena gitu loh. Sekali lagi karena di awal tahun ini banyak sekali keberkahan menurut aku ya teman-teman, apalagi di tahun baru Cina ini tanggal dan juga hari yang bagus. Dari awal Februari sampai mendekati ke tanggal 15 Cap Gome, ini awal yang bagus, sehingga Tuhan juga sedikit memberikan kelonggaran untuk memberikan kita cover, memberikan kita perlindungan, sehingga halnya kayak yang harusnya terjadi itu kayak memang Tuhan cancel dulu, Tuhan tahan dulu gitu loh, seakan-akan seperti itu. Belum tentu aku bisa komunikasi sama Tuhan loh ya, tapi maksud aku beranggapannya seperti itu karena untuk tujuan baik, karena Allah baik sama kita, Allah sayang sama kita, sehingga kita dikasih izin sama Allah untuk sedikit mengurangi ini. Dan sepertinya sih memang betul pertandanya ini atau ular yang diselipkan lagi di dalam komponen Omikron ini akan sedikit membuat orang lebih merasa pegal-pegal. Jadi kalau yang bilang ketika terselip dengan Omikron, kalau kemarin hanya batuk dan flu, ada kemungkinan bisa pegal, ada ngilu-ngilu juga seperti halnya corona yang model lama. Nah, jadi komponen yang baru yang dimasukkan ini bisa membuat kita menjadi lebih berbahaya lagi ketika terjangkit. Jadi kalau sebelumnya Mas Tulus kasih clue ini agak sedikit lebih baik, menurut aku ini baik kita aminkan, tapi tetap harus kewaspadaan karena yang kasih clue kita kalau akan ada tambahan ular kuning tadi yang dimasukkan ke dalam virus Omikronnya. Dalam hal ini secara supranatural tidak bisa dibuktikan juga. Jadi terserah. Yang nonton, yang suka silahkan, yang nggak nyambung yo monggo, tapi semoga bisa dimengerti atau difahami. Dalam hal ini di video ini Mas Tulus nggak nakut-nakutin, tapi kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi, berprasangka baik kepada Tuhan, dan yang pasti lebih waspada. Intinya lebih hati-hati. Ya, dan aku ketika ngobrol sama Eyang tuh selalu aku bilang, Yang, kira-kira aku harus makan apa biar nambah imun, biar ini, biar itu gitu. Dan Eyang sangat menganjurkan kita makan sayur-sayuran. Eyang menganjurkan kita makan yang dari pohon.
yang dari tanaman, intinya entah itu buah entah itu sayuran. Karena aku tuh suka banget sama sayuran kali. Jadi Eyang tuh kayak sengaja ngasih clue yang sayuran adalah direbus saja, jangan ditumis, jangan dimakan, bukan dimakan, jangan ditumis tapi direbus tok, dikukus atau digodok. Kalau bahasanya kan digodok ya, digodok aja. Jadi banyak makan sayur-sayuran yang direbus itu bagus. Secara kesehatan memang itu bagus. Secara kesehatan memang sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita ya, vitamin dan lain sebagainya supaya tidak terlalu rusak, kemudian bisa kita konsumsi dengan baik. Ya, itu. Kemudian berhubungan dengan air takjin, saya minta maaf sebelumnya, ini yang sampaikan tapi aku nggak bisa bilang ini bisa diaplikasikan air takjin juga ya. Kemudian pon-pon tetap harus kita tegaskan lagi. Dan satu lagi yang pesan, aku disuruh wudhu setiap mau pergi sama setiap mau pulang. Ya, kalau bahasanya yang tuh bersuci, tapi aku nggak tahu ya. Aku setiap mau pergi bepergian, mau nyanyi kayak, mau kerja kayak, mau jalan kayak, atau mau ke mall atau mau belanja, aku selalu ambil wudhu sekarang. Sejak hari Sabtu. Jumat, setiap hari Jumat. Sejak hari Jumat setelah aku ngobrol sama Eyang, itu malam Jumat. Hari Jumat aku udah mulai nyanyi kan, Sabtu Minggu sebelum Jumat, 1 minggu tuh sebelum nyanyi, aku mandi. Setelah mandi aku ambil wudhu, baru aku berangkat kerja, baru berangkat nyanyi. Kemudian pulang nyanyi pun sama. Setiap aku pulang nyanyi, mandi, setelah mandi aku wudhu, baru aku tidur. Nah, teman-teman, hal ini bisa diambil jalurnya. Memang jalurnya baik, intinya kita sesuci atau berbersih. Eyang tidak bilang wudhu, tapi bilangnya sesuci. Dalam hal ini ya sesuai dengan agama kita masing-masing. Salah satu clue terbaik yang Eyang berikan ke aku adalah dianjurkan kita untuk berwudhu ataupun kita bersuci ketika melakukan apapun. Pekerjaan, kemudian kegiatan kita di luar rumah yang pasti. Sing langkahmu. Kalau yang klunya begini, lek kowe metu saka omahmu luwih teko 10 langkah, atau kamu keluar dari rumahmu itu lebih dari 10 langkah, usahakan kamu ambil sesuci. Kamu sesuci. Dalam bahasanya Eyang juga bilang, kalau aku kok wong Hindu juga larap ibadah katanya juga mandi sesuci kok ya. Jadi kalau aku nggak paham sih itu apa, tapi kalau dalam bahasaku ya mungkin kalau orang Islam kan wudhu dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika kamu melangkah dari rumahmu dan itu lebih dari 10 langkah, kalau bisa kamu ambil wudhu. Itu pesannya Eyang. Sesuci, intinya sesuci. Di luar mandi. Di luar mandi loh ya, di luar mandi, di luar membersihkan badan tetap, tapi yang dalam kategori Eyang adalah sesuci. Alangkah baiknya ketika kita mau beraktivitas, entah mau kerja, entah mau jalan, walaupun nanti toh kita kerjanya kotor-kotoran, ya intinya adalah tujuannya kita sesuci tadi, tujuannya adalah mensucikan diri kita, membersihkan kita dari dalam. Membersihkan dari dalam. Ketika kita, kalau filosofi yang berikan ke aku adalah ketika kamu sudah membersihkan ini dari dalam, kamu akan merasa terbersihkan, kamu akan merasa tenang, kemudian akan ada clue yang kamu terima, ada cover secara otomatis yang bisa kamu terima, dan ini satu yang baik, satu kesatuan yang baik. Ketika kamu sudah bersih, kamu akan mengalami yang namanya rasa ketenangan di batin karena kamu sesuci tadi. Jadi sesuci yang Mas Tulus maksud di sini bukan berarti harus mandi toh atau berbersih badan, bukan. Tapi ya kalau misalnya kamu melakukan kegiatan kamu di luar itu memang untuk ke mall ataupun untuk jalan-jalan. Nah, ini beberapa hal yang harus kamu ketahui. Di luar mandi kamu tetap harus sesuci. Nah, aku sendiri nggak tahu, aku nggak paham. Teman-teman yang beragama selain non muslim, silakan ke komentar, di kolom komentar, apakah ada di agama kalian selain mandi sesuci? Kira-kira apa? Maksudnya pertanyaanku adalah, apakah ada, maaf teman-teman, yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, apakah kalian selain mandi ada untuk sesuci? Nah, ini aku nggak tahu. Kalau yang Lukito sendiri memang dia ada sesuci. Setiap dia selesai mandi, kemudian dia akan pergi ke tempat beribadah, biasanya yang sesuci, memang yang melakukan itu. Nah, di dalam Islam pun sama. Ketika kita sudah mandi sekalipun, sudah berhadas besar sekalipun, ketika kita akan beribadah atau akan sholat, akan baca surat Yasin atau ngaji sekalipun, kita harus bersuci ataupun berwudu. Nah, dalam agama kalian aku nggak tahu. Intinya yaitu salah satu pesan yang pengen aku tegasin di sini, pengen aku sangat tegaskan adalah, selain mandi kita harus intinya begini sih kalau kata yang cover tubuh kamu tadi dengan air yang diridhoi sama Tuhanmu. Air yang kamu pakai untuk sesuci tadi adalah air yang bisa mengcover tubuhmu atas izin Tuhanmu. Jadi intinya ketika memang tidak ada bahasa sesuci atau tidak ada istilah kata maaf, terus di luar mandi selain wudhu apa Mas Tulus, sedangkan saya bukan Islam misalnya gitu, ya mungkin anggaplah cuci muka atau cuci tangan, cuci kaki, tapi dengan minta perlindungan Tuhan.
Intinya berdoa, Tuhan, jadikan air yang aku pakai untuk sesuci atau membersihkan badanku ini adalah pelindung bagiku, jadi pelindung bagi tubuhku dari sesuatu yang buruk. Nah, anggaplah seperti itu. Karena kan jujur aku dan Eyang beda ya, beda agama. Jadi aku bingung menjelaskannya, tapi intinya adalah Eyang berpesan, meskipun kowe wis mandi, meskipun kowe wis resik awakmu, tapi lek kowe metu langkah dari rumahmu itu lebih dari 10 langkah, usahakan cuci, sesuci, bersihkan tubuhmu. Karena kamu sudah mandi, ya setidaknya tangan dan kaki sebagai simbol saja. Simbol kita menurut aku sih gini, simbol untuk kita berdoa kepada Tuhan, simbol untuk meminta cover sama Tuhan, simbol untuk minta perlindungan sama Allah. Intinya itu, simbol saja. Ya Allah, jadikan hari ini bla 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 bla, kemudian cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di situ ya teman-teman ya. Ada yang aku tegaskan hanya itu aja. Selebihnya kalian simak, kalian mengerti, kalian pahami atau tidak ya Mas Tulus minta maaf karena akan banyak orang yang pro kontra. Pasti akan ada yang mulutnya begini-begini lagi nih di vlogku ya. Akan banyak. Sekarang satu diblokir, satu muncul lagi guys, soalnya makin banyak ya. Allah sayang banget sama saya kayaknya. Jadi banyak orang-orang yang gak suka sama saya sekarang. Asyik. Aku sih terserah ya suka atau enggak. Intinya yang aku sampaikan tadi semoga jadi bahan pembelajaran buat kita masing-masing. Aku nggak niat takut-takutin, tapi tetap harus waspada. Intinya hati-hati. Aku sih minta sama Allah ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang namanya Omikron model baru yang akan merebak lagi. Amin ya Allah. Semoga kita semua terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang belum punya rezeki semoga cepat punya rezeki. Amin. Yang punya utang piutang semoga cepat lunas. Amin. Yang belum ketemu dengan jodohnya cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Yang disehatkan, yang dimudahkan segala urusan baiknya, yang dagang laris manis, yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Dan sekali lagi kita minta perlindungan sama Allah. Sekali lagi semoga Allah tangguhkan yang namanya Omikronan ini ya. Jangan sampai ada Omikron, kemudian Allah tangguhkan kita dari penyakit, bala, musibah, dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, ya Allah. Amin. Terima kasih banyak orang baik, insya Allah ketemu lagi sama Mas Tri lain kesempatan. Sekali lagi buat teman-teman yang punya kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar. Kira-kira ada pesan apa, ada apa, bisa langsung sampaikan ke Mas Tulus saja. Di klik kolom komentar atau DM di BigTulus_BP2. Dan satu lagi, yang mau bertanya ke Mas Tulus, pengen berkonsultasi dan lain sebagainya, curhat dan lain sebagainya, Mas Tulus minta pesan satu doang, harus sabar. Ya, apalagi ketika di hari Senin itu hari istirahat ya Mas Tulus. Mas Tulus nggak mau diganggu kalau hari Senin. Jadi mohon maaf untuk semuanya. Oke, pasti minta pamit dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata nggak berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa jam. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.